Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk membawakan ceramah dengan judul Haram Melaksanakan Pacaran. Di zaman sekarang ini yang kita kenal dengan zaman milenial atau zaman bocah now atau bocah zaman sekarang, banyak kejadian-kejadian yang aneh yang kita saksikan. Salah satunya adalah pacaran. Laki-laki dan perempuan berdua-duaan di tempat ramai, tidak malu memamerkan auratnya. Mereka saling berpegangan tangan padahal belum mahram, saling berciuman padahal belum mahram, bahkan ada pula yang sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni perbuatan mesum. Astaghfirullahalazim. Nauzubillahi minasyalik. Padahal di dalam agama Islam itu pacaran sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pacaran itu dapat membuat kita terjerumus kesesatan atau bahkan membuat kita masuk ke dalam perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan perbuatan zina. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabus zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah engkau mendekati zina, karena sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat di atas telah menjelaskan bahwa kita tidak boleh untuk mendekati zina, karena itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perbuatan zina adalah diawali dengan kita melakukan pacaran. Selain mendekati zina, pacaran juga banyak yang membuat kita kerugian jika kita melakukannya. Yang pertama yaitu pacaran membuat kita untuk melupakan Allah Subhanahu wa taala, atau kita menjadi tidak fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang sholat di masjid atau kita sedang sholat di rumah, dengan fokus-fokusnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba telepon berbunyi. Ternyata yang menelpon kita adalah pacar kita. Kita akhirnya bimbang, apakah saya harus membatalkan sholat saya dan mengangkat telepon pacar saya? Dan dia pun berpikir, lebih baik saya batalkan sholat, karena kalau saya tidak angkat telepon pacar saya bisa diputuskan oleh dia. Di sini saya mau bertanya kepada kaum muslimin dan muslimat, apakah kalian lebih takut kepada pacar kalian daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal pacar kita tidak bisa menjamin kita untuk masuk surga, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjamin kita untuk dapat masuk ke dalam surganya jika kita mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, termasuk larangannya akan pacaran. Yang kedua,
pacaran juga membuat kita menjadi berdua-duaan dengan lawan jenis kita yang bukan mahram kita. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kita untuk berdua-duaan dengan bukan mahram, sebagaimana sabdanya bahwa laki-laki dan perempuan dilarang untuk berdua-duaan kecuali ditemani oleh mahramnya. Tapi di sini pacaran kita cuma berdua-duaan karena takut orang lain tahu atau orang lain mengatai kita pacaran. Padahal sebagaimana kita ketahui juga bahwa berdua-duaan dengan lawan jenis itu, maka ketiganya apa? Yaitu setan. Yang ketiga adalah pacaran membuat kita untuk susah konsentrasi dalam belajar. Kita akan menghadapi ujian besok, matematika lagi yang sangat sulit. Kita pun dengan fokus belajar, tiba-tiba ada chat dari pacar kita. Sayang, di mana Ki? Ayo jalan-jalan. Akhirnya kita gagal konsentrasi. Kita balas chat pacar kita. Ada jak di rumah. Ayo jalan-jalan. Akhirnya apa? Kita melupakan konsentrasi kita akan belajar, padahal besok kita ujian. Akhirnya besok kita tidak konsentrasi ujian. Apa yang kita jawab di soal? Saya tadi malam pacaran. Karena kita tidak konsentrasi. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, memang manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, tapi berpasang-pasangan dengan cara yang halal. Apa itu? Jika kita mencintai seseorang, maka kita menjalankan ta'aruf. Apa sih bedanya ta'aruf dengan pacaran? Ta'aruf itu yakni saling mengenal untuk sama-sama menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ta'aruf, jika usia kita sudah cukup dan kita telah siap, maka kita mesti menikah. Dan kita harus menikah dengan orang yang memang kita cintai dan mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan langit, bukan bumi, bukan pula matahari. Kau jadikan saksi cinta hanya Allah sama cinta, yang berarti jodoh itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga mesti mencintai bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan, tapi iman dan takwa. Itulah yang mesti kita cintai dari lawan jenis kita. Karena dengan kesempurnaan iman dan takwa, maka kita sama-sama bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebagai kesimpulan dari ceramah ini, yaitu marilah kita sama-sama untuk menghindari yang namanya zina. Marilah kita sama-sama untuk menghindari yang namanya pacaran yang mengakibatkan kita terjerumus ke dalam zina. Oleh karena itulah, sebelum saya menutup ceramah ini, sekali lagi saya ingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat bahwa pacaran itu sangat merusak agama kita, karena bisa saja menjerumuskan kita ke dalam dunia berzina. Astaghfirullahaladzim. Maka janganlah sekali-sekali kita untuk mendekati zina. Jauhilah pacaran dan jauhilah perbuatan zina. Jika engkau mencintai seseorang, maka lakukanlah dengan cara halal, yakni ta'aruf, atau jika telah cukup umur, nikahilah dia. Mungkin cukup sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada kesalahan atau kekeliruan dalam kata-kata saya, itu datangnya dari diri saya sendiri, karena saya hanyalah manusia biasa yang selalu berbuat salah. Jadi saya mohon maaf kepada kaum muslimin dan muslimat. Adapun jika ada yang benar yang saya ucapkan, maka kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan pantun
burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada waktu lagi, kita ketemu di lain hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.